Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurainisa Ismail. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang materi tasbih. Jadi perlu teman-teman ketahui bersama bahwa tasbih ini merupakan penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain. Dan penjelasan tersebut itu menggunakan huruf kaf atau sejenisnya, baik itu tersirat maupun tersirat. Begini teman-teman, lebih singkatnya begini. Tasbih itu merupakan penyerupaan beberapa atau penjelasan beberapa hal yang memiliki kesamaan sifat atau menyerupakan antara suatu objek dengan yang lain. Itu karena ada sifat kesamaan yang ada pada kalimat tersebut. Kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang unsur-unsur tasbih. Jadi unsur-unsur tasbih itu teman-teman dia ada 4. Yang pertama musyabbah, musyabbah bi, lalu wajhu syabah, dan ada tasbih. Jadi musyabbah ini teman-teman dia adalah objek yang diserupakan, dan musyabbah bi yaitu objek yang sesuatu yang hendak diserupai. Lalu wajhu syabah yaitu sifat dari antara dua pihak. Lalu apalagi ya? Ada tasbih itu adalah kata yang menyatakan penyerupaan. Contohnya seperti bagaikan, seperti itu, dan lain sebagainya. Adapun pada materi yang ketiga yaitu kita membahas tentang kaidah-kaidah tasbih. Kaidah-kaidah tasbih ini teman-teman, yang pertama adalah tasbih mursal. Jadi tasbih mursal ini adalah tasbih yang disebut ada tasbihnya. Yang kedua tasbih muakkad. Tasbih muakkad ini adalah tasbih yang dibuang ada tasbihnya. Yang ketiga dia tasbih mujmal. Tasbih mujmal ini teman-teman adalah tasbih yang dibuang wajhu syabahnya. Lalu yang keempat dia tasbih mufassal, itu adalah tasbih yang disebut wajhu syabahnya. Lalu yang terakhir dia tasbih balik. Tasbih balik ini teman-teman adalah tasbih yang dibuang ada tasbihnya dan juga wajhu syabahnya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada contoh soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini teman-teman bisa lihat sendiri di buku Al-Balaghatul Wadihah, tepatnya pada halaman 29. Dia pada contoh soal yang bagian C. Di sini kalimatnya yaitu zurna hadiqatan ka'annahal firdausu fil jamali wal bahai. Kami menegok kebun itu sungguh indah dan agung bagaikan surga Firdaus. Jadi teman-teman di sini kita menentukan dulu musyabbahnya ini yang mana, lalu musyabbah bi, dan juga jenis tasbihnya apa dan sebabnya apa. Jadi musyabbah di sini teman-teman itu pada kalimat hadiqatan. Hadiqatan itu kebun, dan musyabbah bihnya itu pada kalimat al-firdaus. Al-firdaus itu surga, ya. Musyabbah bihnya itu adalah surga. Lalu jenis tasbihnya itu adalah mursal mufassal. Mengapa demikian dia disebut sebagai mursal mufassal teman-teman? Jadi karena ada tasbih dan wajhu syabahnya itu disebutkan, makanya itu disebutkan sebagai jenis tasbih mursal mufassal. Nah, contoh yang kedua itu saya mengambilnya pada halaman yang ke-31, tepatnya pada nomor 7. Di sini kalimatnya yaitu al-malu sayfun naf'aw wa dharran. Harta itu adalah pedang dalam kegunaan dan bahayanya. Jadi teman-teman, musyabbahnya di sini yang pertama itu kita harus menentukan unsur-unsur tasbihnya, yaitu di mana letak musyabbah, musyabbah bih, lalu ada tasbih dan wajhu syabahnya itu di mana letaknya. Atau istilahnya kita menganalisis unsur tasbih dari kalimat tersebut. Jadi teman-teman
musyabbahnya di sini yaitu harta, dan musyabbah bihi-nya yaitu pedang, dan jadi musyabbahnya itu adalah al-mal. Al-mal ini artinya adalah harta, dan musyabbah bihi yaitu pedang. Pedang ini bahasa Arabnya yaitu saifun. Lalu ada tasbihnya di sini itu pada kalimat adalah, karena itu merupakan penghubung atau kata perbandingan, ada tasbih. Lalu wajhu syabahnya yaitu naf'u wa dharran, dalam kegunaan dan bahayanya. Ya, jadi itu teman-teman. Dan ini kalimat ini dia termasuk pada jenis tasbih sama seperti jenis tasbih sebelumnya, yaitu tasbih mursal dan mufassal. Mengapa demikian? Ya karena ada tasbih itu disebutkan, dan juga tasbih mufassal itu karena wajhu syabahnya juga disebutkan, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita di sini sudah masuk pada contoh soal yang terakhir, itu contoh soal yang ketiga. Teman-teman bisa lihat pada halaman 33, tepatnya pada nomor 13, yaitu al-qulubu kat-tayri fil ulfati idza anisat. Hati itu bagaikan burung dalam keramahannya ketika jinak. Jadi teman-teman, jika kita teliti unsur-unsur tasbih dalam kalimat ini, maka musyabbahnya di sini itu adalah al-qulub. Al-qulub itu hati. Lalu sedangkan musyabbah bihnya itu adalah kat-tayr. Kat-tayr ini burung, teman-teman. Jadi dan ada tasbihnya di sini yaitu dalam kalimat bagaikan. Jadi ada tasbih ini merupakan alat perbandingan, dan pada wajhu syabahnya itu pada kalimat fil ulfati idza anisat, dalam keramahannya ketika jinak. Jadi itu teman-teman. Dan kalimat ini termasuk pada kategori tasbih mursal mufassal, sama seperti contoh yang pertama dan contoh kedua. Mengapa demikian, teman-teman? Karena di sini pada kalimat ini itu disebut ada tasbih dan wajhu syabahnya itu disebut. Maka kalimat ini itu termasuk pada kategori tasbih mursal mufassal. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian ataupun dalam penjelasan pada video kali ini, mohon dimaafkan teman-teman. Jadi penutup dari saya yaitu teman-teman harus ingat bahwa belajar balaghah itu bukan sekedar ilmu saja, namun itu merupakan seni memahami makna yang tersembunyi di balik kata tersebut. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.